Om Swastiastu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai pengisian formulir yang dilakukan pada section porter. Nah, adapun formulir-formulir yang akan diisi pada section porter ada 3, yaitu formulir yang pertama di bagian porter yang harus diisi adalah legate stag. Legate stag ini adalah kartu yang digunakan untuk menandai barang bawaan tamu, dan kartu ini digantungkan pada barang yang dibawa oleh tamu. Nah, pengisiannya Ibu akan sesuaikan dengan contoh soal yang sudah Ibu siapkan. Silakan diperhatikan contoh soalnya. Adapun contoh soalnya adalah Anda berperan sebagai bellboy yang akan mengantarkan Mr. or Mrs. Gordon Ramsay ke kamar 301 yang check-in dari tanggal 21 Agustus 2020 pukul 13.30 sampai dengan 25 Agustus 2020. Barang bawaan tamu yang harus Anda tangani yaitu 1 suitcase, 1 vanity case, dan 1 traveling bag. Nah, berdasarkan soal ini, Ibu akan mulai mengisi legate stag-nya. Dimulai dari name. Name pada legate stag itu berisikan nama tamu yang selalu dilengkapi dengan Mr., Mrs., atau Mr. and Mrs. Kemudian, di bagian group code itu berisi kode rombongan, yang mana group code ini akan diisi apabila kalian menangani tamu rombongan atau tamu grup. Kalau tamunya individu, group code tidak perlu diisi atau cukup diisi strip saja. Kemudian, bagian yang ketiga yaitu room number. Room number ini berisi nomor kamar tamu yang selalu diawali dengan tanda pagar atau hashtag. Nah, demikianlah yang harus diisi pada bagian legate stag. Nanti kartu ini akan digantungkan atau disematkan pada barang bawaan tamu. Nah, formulir yang kedua di bagian porter atau bellboy adalah bellboy errand card. Yang mana bellboy errand card ini digunakan oleh bellboy ataupun bellman untuk mencatat segala aktivitas yang berhubungan dengan penanganan barang bawaan tamu sejak tamu tersebut tiba atau check-in, tamu tersebut pindah kamar atau room change, dan tamu tersebut meninggalkan hotel atau check-out. Nah, kartu ini terdiri dari 2 lembar. Yang pertama, lembar yang putih, dan yang kedua, lembar yang pink. Lembar yang putih ini akan dibawa oleh bellboy atau disimpan oleh bellboy yang kemudian nantinya akan dilaporkan kepada bell captain. Sedangkan lembar yang pink akan diberikan kepada tamu sebagai bukti kepemilikan barangnya. Seperti yang Ibu contohkan tadi di bagian legate stag, di bagian bellboy errand card ini juga akan Ibu contohkan bagaimana cara pengisiannya dan mengacu pada soal yang sama pada saat Ibu mengisi legate stag tadi. Nah, kita mulai dari pengisiannya. Dimulai dari nomor ini. Nomor ini berisi nomor tamu yang ditangani setiap harinya. Jadi, kalau kalian menangani tamu yang pertama, bagian nomor ini diisi dengan 01. Kemudian, yang kedua, di bagian date. Date ini berisi hari kalian menangani tamu. Misalnya, kalian menangani tamu yang check-in pada tanggal 21 Agustus 2020, berarti di date-nya ini diisi tanggal 21 Agustus 2020. Kemudian di bawahnya ada 3 kolom, arrival, room change, dan departure. Arrival dicentang apabila kalian menangani tamu check-in.
Room change dicentang apabila kalian menangani tamu pindah kamar, dan departure dicentang apabila menangani tamu check out. Berdasarkan soal yang Ibu berikan tadi, yang dicentang adalah arrival karena yang ditangani adalah tamu check in atau tamu tiba. Selanjutnya di bagian boy code. Boy code ini berisi kode bellboy atau dapat juga disebut dengan nama panggilan dari petugas bellboy atau bellman. Nah, karena yang bertugas hari ini adalah Ibu, jadi Ibu isi boy code-nya adalah Septiari. Kemudian di bagian room-nya itu berisi nomor kamar. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, pada saat penulisan nomor kamar itu berisi dengan tanda pagar. Pagar 301. Next, di bagian name-nya itu berisi nama tamu pemilik barang. Jadi seperti di soal tadi, nama tamunya adalah Mr. Gordon Ramsay. Next, yang berikutnya, number of pieces luggage itu berisi jumlah barang bawaan tamu. Seperti yang tertera pada soal atau pada contoh soal, tamunya hanya membawa 3 barang bawaan tamu. Sehingga di nomor of pieces luggage-nya diisi 3 saja boleh, 3 pieces boleh, atau 3 PCS juga bisa. Next, description. Description ini berisi jumlah dari tiap-tiap jenis barang bawaan tamu. Penulisannya boleh disingkat, boleh tidak. Contohnya di bagian description, tamunya membawa 1 buah suitcase. Boleh ditulis suitcase atau boleh juga disebut dengan SC saja. Kemudian tamunya membawa 1 vanity case. Boleh disingkat, boleh tidak. Dan yang terakhir, tamunya membawa 1 traveling bag. Kemudian yang terakhir, di bagian bellboy and bellmaid signature itu berisi tanda tangan dan nama dari petugas bellboy. Selanjutnya, di bagian guest signature itu berisi nama tamu dan tanda tangannya. Tanda tangan tamu akan diminta nanti pada saat praktek menangani tamu menuju ke kamar. Baiklah, demikian untuk pengisian bellboy errand card. Selanjutnya, formulir yang ketiga di section porter atau bellboy adalah bellboy control sheet. Yang mana bellboy control sheet ini adalah formulir pengawasan yang digunakan oleh bell captain untuk mencatat kegiatan bellboy selama menangani barang bawaan tamu pada saat tamu tersebut tiba, pindah kamar, dan juga berangkat atau meninggalkan hotel. Nah, adapun pengisiannya, tetap Ibu mengacu pada soal yang sudah Ibu contohkan sebelumnya pada saat mengisi luggage tag dan bellboy errand card. Kita mulai isi dari yang pertama, yaitu bell captain in charge atau shift leader. Di sini berisikan nama bell captain. Misalnya, yang bertugas sebagai bell captain hari ini adalah Putra. Kita langsung isi Putra. Kemudian D-nya. D-nya ini mengacu pada bellboy errand card. Karena isi dari bellboy errand card inilah yang akan dituliskan oleh bell captain pada bellboy control sheet. Jadi D-nya ini diisi dengan hari, date-nya diisi dengan tanggal. Untuk bagian day-nya ini mengacu pada bellboy errand card. Jadi, apa yang dituliskan oleh bellboy di bellboy errand card akan disalin atau dituliskan ulang oleh bell captain di lembar bellboy control sheet. Kita mulai dari day-nya sekarang. Day pada tanggal 21 Agustus atau hari apakah pada tanggal 21 Agustus itu adalah hari Jumat. Kita menggunakan bahasa Inggrisnya saja ya. Friday, atau kalau mau menuliskan dalam bahasa Indonesia juga bisa.
Jumat boleh, atau Friday juga bisa. Next, date-nya. Date-nya itu adalah tanggal. Sesuaikan dengan di Bellboy Errand Card. Tanggal 21 Agustus 2020. Kemudian, untuk bagian shift-nya ini ada 3 kalau kita mengacu pada hotel. Ada morning shift, ada evening shift, dan ada night shift. Karena tamunya datang pada siang hari pukul 13.30, jadi shift-nya ini masuk ke morning shift. Kemudian from-nya itu adalah jam mulai shift kerja. Kalau morning shift berarti jam mulai kerjanya adalah jam 7 pagi, kita tuliskan 07.00 IM, kita tetap menggunakan IM dan PM. Next, up to-nya itu adalah jam selesai shift kerja. Jadi kalau mulainya jam 7, maka selesainya adalah jam 3 sore. 03.00 PM. Jadi harus diperhatikan pengisian IM dan PM-nya. Kapan menggunakan IM dan kapan menggunakan PM. Next, kita lanjut ke room number. Room number itu berisi nomor kamar. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa setiap menuliskan nomor kamar itu selalu diawali dengan tanda hashtag atau pagar 301. Kemudian dilanjutkan ke bellboy's number or bellboy's name, itu berisikan nama bellboy. Samakan dengan di Bellboy Errand Card, yaitu namanya Septiari. Next, ada 3 kolom, arrival, departure, dan room change. Sama seperti di Bellboy Errand Card, centang salah satunya sesuai dengan tamu yang ditangani. Menangani tamu check-in, centang arrival. Menangani tamu check-out, centang departure. Menangani tamu pindah kamar, centang room change. Sesuai dengan soal, yang dicentang adalah arrival, karena yang ditangani tamu check-in. Next, time, last, dan return. Nah, time ini menunjukkan waktu menangani tamu. Jadi, kapan mulai menangani tamu, baik itu check-in, pindah kamar, ataupun check-out, mulainya diisi di bagian last. Return-nya itu adalah jam selesai menangani tamu. Jam selesai menangani check-in, selesai menangani check-out, selesai menangani pindah kamar. Seperti pada soal, tamunya check-in pukul 13.30. Kalian atau petugas bellboy mulai mengantarkannya pukul, anggap juga 13.30. Kita ubah jamnya ke dalam bentuk IM dan PM, sama seperti di from dan up to-nya. Jadi 13.30 itu kalau diubah ke IM PM itu menjadi 01.30 PM. Kemudian return-nya adalah jam kembali atau jam selesai menangani tamu. Misalnya kalian hanya memerlukan waktu 10 menit untuk mengantarkan tamu menuju ke kamar. Jadi return-nya adalah 01.40 PM. Jadi sekali lagi untuk di bagian last itu adalah jam mulai menangani tamu, di bagian return jam selesai menangani tamu. Next, kita lanjut ke kolom berikutnya, number of pieces. Number of pieces itu berisi jumlah barang bawaan tamu. Yang mana number of pieces ini sama dengan Bellboy Errand Card yang jumlahnya 3. 3 saja boleh, 3 pieces boleh, 3 PCS juga bisa. Lanjut, key control. Key control ini adalah penjelasan mengenai kunci kamar, apakah sudah diberikan kepada tamu atau sudah dikembalikan oleh tamu. Jadi, di bagian key control ini diisikan receive OK, receive OK apabila tamu sudah menerima kunci kamarnya. Jadi,
Ketika kalian mengantarkan tamu ke kamar dan tamu sudah menerima kunci kamarnya, maka di bagian key control diisi dengan receive OK. Receive ini dapat disingkat menjadi RCV OK. Sudah? Kemudian untuk remark-nya, remark ini berisikan hal-hal khusus atau catatan khusus. Kalau tidak ada catatan khusus dari tamu, boleh dikosongkan saja. Nah, demikianlah penjelasan mengenai formulir yang diisikan di bagian porter atau di session porter. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.